NATO gelar latihan nuklir di tengah meningkatnya ketegangan dengan Rusia. NATO memulai latihan nuklir tahunan Setkarsnion pada hari 17 Oktober 22. Aliansi militer pimpinan Amerika Serikat ini mengatakan akan mengerahkan 60 pesawat selama latihan penerbangan di atas Belgia, Laut Utara, dan Inggris. Dilansir dari Reuters, latihan nuklir NATO ini bertujuan menguji kemampuan sekutu untuk melakukan serangan nuklir. Latihan nuklir berlangsung di tengah ketegangan geopolitik di Eropa, menyusul ancaman serangan nuklir oleh Rusia kepada Ukraina. Setkarsnion kemungkinan bertepatan dengan latihan nuklir tahunan Moskow sendiri yang dijuluki oleh Grom. Rusia akan menguji bom, kapal selam, serta rudal kemampuan nuklir selama latihan Grom yang biasanya dilakukan pada akhir Oktober ini. Sementara itu, NATO mengatakan latihan nuklir tidak disebabkan ketegangan dengan Moskow. Angkatan udara dari seluruh NATO akan melatih kemampuan pencegahan nuklir yang melibatkan puluhan pesawat di Eropa Barat Laut mulai Senin 17 Oktober 22. Latihan tersebut yang berlangsung hingga 30 Oktober adalah kegiatan pelatihan rutin yang berlangsung dan tidak terkait dengan peristiwa dunia saat ini, tegas NATO. Latihan Seaforth Moon melibatkan 14 negara dan 60 pesawat dari berbagai jenis. Juru bicara NATO Ona Legusio menegaskan, keamanan latihan pencegahan nuklir ini latihan membantu memastikan bahwa menekan nuklir aliansi tetap aman, terjamin, dan efektif. Belgia menjadi tuan rumah latihan yang melibatkan 14 negara serta 60 pesawat termasuk diantaranya jet tempur canggih dan pembom jarak jauh B-52AS yang akan terbang dari pangkalan udara Minot, North Carolina. Pesawat pembom awal dikawal oleh pesawat tempur lain bersama dengan pesawat pengisian bahan bakar dari pesawat mata-mata Leopard Sky News. Pada Selasa lalu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menjelaskan bahwa aliansi akan melanjutkan latihan yang meskipun kondisi geopolitik saat ini cukup memanas. Menurutnya, kekuatan militer NATO adalah cara terbaik untuk mencegah eskalasi ketegangan lebih lanjut. Sebelumnya, aliansi NATO berencana untuk mengadakan latihan Seaforth Moon pada Februari. Namun karena Rusia menginvasi Ukraina membuat latihan tahun ini terpaksa ditunda. Dengan melibatkan jet konvensional yang mampu membawa hulu ledak nuklir bersama dengan pesawat pengintai dan pengisian bahan bakar, nantinya latihan Seaforth Moon akan dikelar selama 1 minggu. Di mana bagian utama dari latihan akan diadakan 1000 km dari Rusia. Menurut Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, langkah tersebut diambil selain untuk menyalakan misi tahunan, namun juga untuk membangun kekuatan militer NATO guna mencegah eskalasi Rusia. Menurut Stoltenberg, ketegasan NATO, perilaku yang dapat diprediksi kekuatan militer kita adalah cara terbaik untuk mencegah eskalasi terlebih sebelumnya. Vladimir Putin telah berulang kali mengisyaratkan ancaman bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir untuk membela negaranya. Meski Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow hanya akan menggunakan senjata itu apabila Rusia menghadapi kehancuran, namun Stoltenberg menggambarkan komentar Putin tentang nuklir adalah tindakan berbahaya dan sembrono. Untuk mengantisipasi ancaman nuklir dan Putin, NATO akhirnya resmi melanggar latihan bersama. Seperti Stoltenberg, apabila latihan rutin tiba-tiba dibatalkan justru akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Meski aliansi ini tidak memiliki senjata, akan tetapi melansir dari Al Jazeera, rencananya semua senjata dibutuhkan selama latihan akan disuplai di bawah kendali 3 negara terbesar NATO yaitu AS, Inggris, dan Prancis. Melihat begitu banyaknya bantuan Amerika Serikat dan Barat membantu Ukraina, bisakah terjadi konflik terbuka dengan Rusia? Kekhawatiran itu pasti ada. Ini diakui sendiri oleh jubir Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby di Washington. Ia mengatakan resiko AS dan NATO ditarik ke dalam konflik Rusia-Ukraina saat ini cukup tinggi. AS akan memberikan kemampuan yang dibutuhkan Ukraina di depan medan perang. Rusia telah berulang kali memperingatkan Barat agar tidak mengirim senjata ke Kiev, namun telah diabaikan. Pada 12 Oktober, lebih dari 50 negara barat yang tergabung dalam grup kontak pertahanan Ukraina bertemu dan berjanji untuk memberikan lebih banyak senjata ke Kiev. Senjata yang akan diberikan, terutama senjata anti pesawat menangkal, melancarkan serangan-serangan rudal ke Ukraina. Sebelumnya, Gedung Putih sangat berhati-hati dalam memasuk senjata mematikan ke Kiev. Tapi setelah hampir 8 bulan dalam konflik pecah, AS dan sekutunya makin berani memasuk Ukraina dengan ribuan anti-tank ringan Javelin dan rudal anti pesawat Stargate dan pesawat yang lebih kuat. Hingga saat ini, Pentagon Amerika Serikat telah mengirimkan senjata senilai 16,9 miliar ke Ukraina sejak konflik Moskow-Ukraina pecah. Namun meski koordinator komunikasi strategis Gedung Putih John Kirby mengatakan hal itu resiko sangat tinggi, dia membela kepentingan AS mengirim senjata ke Ukraina. Saat ini mereka dalam persiapan mengirimkan 2 sistem NASAMS pertama ke Ukraina dalam waktu dekat. Kirby menolak memberikan tanggal spesifik kapan sistem NASAMS akan tiba, namun Washington akan percepat proses pengiriman ke Kiev. NASAMS adalah senjata canggih lainnya yang efektif untuk menangkis senjata rudal Rusia untuk melindungi langit Ukraina. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg juga mengatakan kemenangan Rusia di Ukraina akan menjadi kekalahan bagi NATO. Kini dalam 2 hari terakhir ini Rusia telah melakukan serangan dahsyat pasca runtuhnya jembatan Crimea yang menggabungkan ke kota Rusia. Negara tersebut memfokuskan ke pembangkit listrik membuat Ukraina dalam kegelapan.
NATO akan memantau dengan cermat latihan nuklir Rusia yang tidak akan ragu memberikan dukungan terhadap Ukraina dari ancaman terselubung Moskow. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg usai pertemuan selama 2 hari para Menteri Pertahanan NATO di Brussels. Menurutnya, NATO tidak akan terintimidasi. Retorika nuklir Rusia berbahaya, sembrono, dan mereka tahu betul bahwa jika mereka menggunakan senjata nuklir untuk melawan Rusia, itu akan memiliki konsekuensi yang cukup parah. Pertemuan itu adalah pertemuan NATO besar pertama sejak Moskow mengumumkan akan mencaplok beberapa wilayah Ukraina, memulai mobilisasi parsial dan mengeluarkan ancaman nuklir terselubung. Langkah yang telah diklarifikasikan NATO sebagai eskalasi perang yang jelas dimulai ketika Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari. Serangan terhadap jaringan pipa Nord Stream di bawah Laut Baltik juga meningkatkan ketegangan karena Eropa mengalami krisis energi setelah Moskow memutus sebagian besar pasukan gasnya. Di sisi lain, kemunduran militer Rusia di Ukraina telah menimbulkan kekhawatiran Presiden Vladimir Putin mungkin menindaklanjuti ancaman untuk menggunakan senjata nuklir. Stoltenberg mengatakan NATO akan memantau latihan nuklir tahunan Rusia dengan sangat cermat, seperti yang telah dilakukan selama beberapa dekade, dan tetap waspada dari ancaman nuklir negeri beruang merah dan selama ini harus sebatas gertakan. Sekjen NATO tampaknya mengacu pada latihan tahunan Grom Rusia yang biasanya berlangsung pada akhir Oktober, di mana Rusia menguji pembom kapal selam dan rudal berkemampuan nuklirnya. NATO pun akan berjanji untuk melanjutkan latihan kesiapsiagaan nuklir tahunan sendiri yang dijuluki Set Force Moon, di mana Angkatan Udara NATO berlatih bersama menggunakan bom nuklir AS yang berbasis di Eropa tanpa senjata langsung. Pada hari Rabu, seorang pejabat senior NATO mengatakan serangan nuklir Rusia di Ukraina hampir pasti akan menarik tanggapan fisik dari banyak sekutu dan operasi dari NATO sendiri. Stoltenberg memperingatkan Moskow juga tentang konsekuensi perang jika menggunakan segala jenis senjata nuklir melawan Ukraina, tetapi menolak memberikan rincian tentang tanggapan potensial NATO. Sekjen NATO mengatakan serangan nuklir secara fundamental akan mengubah sifat konflik yang menandakan pelintasan garis yang sangat penting. Hal senada diungkapkan Kepala Kebijakan Luar Negeri Eropa Josep Borrell. Setiap serangan nuklir terhadap Ukraina akan menciptakan jawaban, bukan jawaban nuklir tetapi jawaban yang begitu kuat dari pihak militer sehingga tentara Rusia akan dimusnahkan dan Putin tidak boleh menggertak. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin juga menolak dan berspekulasi bagaimana NATO menghadapi serangan nuklir, menyebut ancaman Rusia sembrono dan tidak bertanggung jawab.